fitnah itu terlalu keji dan kejam, saudara. Kok fitnah? Tadi Bung Rizik mengakui kalau Habib Utsman dekat dengan Belanda. Ya, Habib Utsman memang ada kedekatan. Tapi kedekatan itu sebatas beliau ingin menjaga masalihil ummah. Menjaga masalihil ummah bukan dengan bekerja sama dengan musuh, tetapi melakukan perlawanan kepada musuh. Bung Rizik, ente memaksakan sekali. Itu namanya ante penjajah, dan itu yang dilakukan oleh Mufti Batawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa bersama penjaga kabar kuburan. Masih mengikuti perdebatan bagaimana seorang Habib di masa lalu dalam sejarahnya ternyata pernah menjadi antek Belanda. Dan ini ngeri sekali, perdebatan yang terus-menerus menghantui pikiran kita, seakan-akan dunia perhabiban ini sedang mengalami guncangan luar biasa ketika seseorang mengagung-agungkan dzurriyyah, mengagung-agungkan keturunan, dan kita tidak tahu apakah Bahar Smith itu benar masih memiliki darah, ya, masih memiliki garis keturunan Rasulullah, dan juga apakah benar Rizik Syihab itu memang betul memiliki darah dari Rasulullah. Semua orang hanya berhusnudzon betul bahwa dia memang punya darah dari keturunan Rasulullah. Persoalannya adalah ketika dia mengaku darah Rasulullah lalu meniadakan dzurriyyah lain, terutama dari jalur Wali Songo yang selama ini diyakini oleh sebagian besar umat Islam di Nusantara ini, para Wali Songo itu adalah juga sebenarnya memiliki darah keturunan Rasulullah, namun tidak pernah mengagung-agungkan dzurriyyah itu menjadi sesuatu predikat yang dia bisa membanggakan diri karena keturunannya itu. Karena apapun dalam hal orang berhitung nasab, dalam hal orang menghitung saya keturunan siapa, akan selalu muncul kontroversi, dan yang terjadi biasanya akan menuduh bahwa si A, si B itu bukan dzurriyyah, terutama dari garis laki-laki. Dia dari garis perempuan sehingga sudah tidak berhak menyandang gelar Habib. Biasanya klaim-klaim sepihak semacam inilah yang membuat darah keturunan seseorang itu menjadi dikomersilkan, dimanfaatkan untuk memperbaiki nasib berdasarkan garis nasab. Ini sisi buruk dari kita menghitung-hitung nasab kita itu darah biru atau masih dzurriyyah Rasulullah, yang selama ini kita sudah sebenarnya sangat lelah ketika mendengar seorang Habib Bahar, seorang Habib Rizik mengagung-agungkan dzurriyyah itu untuk mendapatkan pengaruh dari massa, dan yang lebih mengerikan kepentingan politiknya mereka untuk menggalang massa, menjatuhkan pemerintahan yang sah seperti sekarang ini sudah dilakukan dengan berbagai cara, dan ini tidak lepas dari kepentingan pemilu presiden pada 14 Februari 2024 nanti, yang saat ini calon-calonnya itu sudah dimunculkan sebegitu rupa, antara lain dari Prabowo Subianto yang sekarang menjabat Menteri Pertahanan, yang antara lain juga Ganjar Pranowo yang sekarang menjabat Gubernur Jawa Tengah, dan yang ketiga ini Anies Baswedan, mantan Gubernur DKI, yang dia diidentikan dekat dengan para Habib ini. Dan sudah terasa sekali nuansanya adalah bagaimana para Habib ini akan mendiskreditkan para ulama-ulama Nusantara, kiai-kiai NU terutama, sebagai ulama yang dia tidak lebih mulia dari seorang Habib. Ada pernyataan Bahar Smith yang menyebut seorang Habib yang bodoh itu lebih mulia dari 70 ulama yang bukan Habib. Ini
sebuah pernyataan yang arahnya pasti mendegradasikan, mengkerdilkan makna ulama Nusantara. Apalagi beberapa waktu sebelum ini, ada mungkin setahun yang lalu, ada sebuah pernyataan dari kaum takfiri yang menyebut bahwa Wali Songo itu hanyalah fiksi, Wali Songo itu tidak ada, dan menganggap keberadaan Wali Songo itu dikerdilkan, dikucilkan tanpa Habib, maka orang di Nusantara ini masih menyembah pohon. Ada gerakan-gerakan yang melalui hoax, melalui pemutarbalikan fakta, melalui manipulasi-manipulasi ayat, agar umat Islam di Nusantara ini dibodohi hanya oleh seorang yang mengaku Habib, ya, mengaku Habib, agar mereka patuh pada siapa lagi kalau bukan imam besar. Rizik Syihab itu sudah mendeklarasikan diri sebagai imam besar umat Islam Indonesia yang fatwanya harus diikuti, dan siapa yang tidak mengikuti mereka akan dianggap sebagai kafir, tauhid, pengikut tauhid. Dan inilah sebenarnya masalah fitnah Dajjal yang sekarang sedang merajalela di bumi Nusantara ini. Dengan berkedok seorang Habib, dia memprovokasi umat, mengajak untuk membuat kerusakan-kerusakan di muka bumi ini. Saya hanya ingin bercanda dengan bunga-bunga seperti ini agar kita menyadari kekayaan Indonesia adalah ayat-ayat kauniyah dari Allah, yang bagi kita belajar kepada selembar daun ini pun sebenarnya menjadikan kita bisa menjadi makhluk Allah yang penuh rasa syukur, menikmati karunia alam, karunia dari Sang Pencipta alam ini begitu indah, dan akan menimbulkan kasih sayang kepada sesama, dan melalui daun ini bisa mendekatkan kita untuk takwa kepada Sang Pencipta. Karena ayat yang pernah saya kutip dan berkali-kali saya senang dengan ayat ini, potongan ayat ini adalah inna akramakum indallahi atqakum. Semulia-mulia kamu di mata Allah adalah yang paling takwa. Takwa kita antara lain mencintai sesama makhluk Allah, bahkan selembar daun ini yang ketika jatuh Allah itu tahu. Daun ini jatuh, Allah tahu, artinya ketika daun ini masih segar mekar seperti ini, berarti daun ini juga memproduksi oksigen, sumber kehidupan kita, untuk ya kita nikmati, kita syukuri karunia alam, karunia dari Sang Pencipta alam ini. Betapa indah, akan sangat sayang sekali kalau disia-siakan hanya dengan seseorang itu merasa sebagai umat Muhammad Rasulullah Muhammad itu Rasulullah, dan mengaku dzurriyyah Rasulullah, merasa sudah mulia. Salah itu. Yang mulia itu ketakwaan kita kepada Allah, bukan dzurriyyah kita. Kita dzurriyyahnya siapa itu tidak penting, itu tidak akan berpengaruh sekalipun dzurriyyah Rasulullah, karena dzurriyyah Rasulullah juga tidak dijaga dari kemaksumannya. Karena yang dijaga dari kemaksuman, maksum itu hanya Rasulullah Muhammad Rasulullah, itulah yang maksum. Dzurriyyahnya itu tidak maksum. Sangat mungkin dia berbuat kesalahan, dan sangat mungkin jika dia tidak takwa kepada Allah, ya, tidak takwa, tidak pernah bersyukur atas karunia alam yang ada di sekitar kita, sangat mungkin dia tidak akan mendapat predikat, mendapat status in akramakum indallahi atqakum. Ya, mengapa ayat ini yang saya selalu sampaikan ya kepada para orang yang mengaku Habib, ya, kepada para orang yang mengaku Habib itu, nasihat ini saya terima dari Kiai Haji Sun Haji ketika beliau masih sugeng. Saya sowan dengan paman saya, seorang hafidz Al-Quran, yang bermaksud untuk meriwayatkan nasab silsilah Kiai Haji Sun Haji. Ya, Kiai Haji Sun Haji saya yakin dia masih mempunyai dzurriyyah sampai Rasulullah, tapi beliau ternyata tidak mau sama sekali untuk ditulis nasabnya.
karena waktu itu kami ingin menuliskan nasab beliau, silsilah beliau, agar beliau mendapatkan tempat yang terhormat di tengah masyarakat. Ternyata beliau menyampaikan kepada kami masalah dzurriyyah, masalah silsilah itu tidak penting, karena yang lebih penting dari itu semua adalah inna akramakum indallahi atqakum. Kita tahu ayat ini sebelumnya itu didahului dengan satu kalimat, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan itu untuk menjadikan suku-suku dan bangsa-bangsa, wa qabaila lita'arafu, ya kan? Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, bersuku-suku dan berkabilah-kabilah, lita'arafu, agar kalian semua itu saling mengenal, saling mengasihi, saling mengenal, mengasihi. Asah asih asuh itu sebenarnya kalau dalam ajaran Jawa, manusia hidup itu kuncinya hanya bagaimana kita agar saling asah, saling asuh, ya saling asih. Ini prinsip hidup, orang hidup sesama dalam hidup sosial itu tidak untuk membanggakan keturunan, itu intinya. Karena yang kemudian harus kita ingat adalah setelah kita saling asah asih asuh itu, kita berlomba-lomba di mata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Bagaimana ketakwaan kita kepada Allah, itulah yang akan mendapat predikat mulia di sisi Allah, bukan karena gelar habibnya, sayyidnya atau syarifnya, itu kan bukan itu. Dan itulah mengapa saya baru sekarang ini menyadari betul apa yang dipesankan oleh Kiai Haji Sun Haji, guru thariqahnya Gus Dur, yang saya pernah berinteraksi langsung dengan beliau, hanya mendapat pesan itu. Ternyata maknanya baru saya rasakan akhir-akhir ini, karena ketika orang memanipulasi nasab, ya kan, memanipulasi nasab hanya untuk memperjuangkan nasib diri sendiri, ya, menjual nasab untuk memperbaiki nasib, na'udzubillahi min dzalik. Dan pada akhirnya ketika saya berdoa, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami ke jalan yang benar, jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat. An'amta alaihim, orang yang engkau beri nikmat, antara lain dalam pikiran saya, dalam benak saya ketika saya membaca surat Fatihah di saat-saat seperti sekarang, yang tergambar sebagaimana perilaku dan akhlak Kiai Haji Sun Haji, ya. Mbah Sun Haji itu akhlaknya luar biasa, karena mungkin kalau teman-teman akan mencari informasi tentang siapa itu Kiai Haji Sun Haji, sedikit saya bercerita bahwa Kiai Haji Sun Haji adalah satu-satunya kiai yang disebut oleh Gus Dur ketika berlangsung Istighosah Akbar di Senayan dulu, saat Gus Dur di akhir-akhir masa jabatan Gus Dur akan dilengserkan oleh, ya, siapa lagi kalau bukan kelompok Bani Kadrun yang tidak senang ketika Gus Dur menjadi presiden. Itu dilengserkan, dan pada saat Gus Dur harus lengser dari jabatannya menjadi dari presiden, itu keluar dengan melambaikan tangan, hanya mengenakan celana pendek. Itu ditanya pasca beliau sudah lengser dari jabatannya sebagai presiden, ditanya mengapa ketika akan keluar istana itu hanya mengenakan celana pendek. Jawaban Gus Dur adalah singkat, dan ini yang sebenarnya pelajaran yang harus kita renungkan untuk saat ini. Tidak ada satu jabatan pun di dunia ini yang harus dipertahankan dengan pertumpahan darah. Itu pesan Gus Dur, dan pesan Gus Dur ini saya yakin ada hubungannya dengan ajaran yang diberikan oleh guru thariqahnya Kiai Haji Sun Haji itu, ya. Mbah Sun Haji itulah yang mengejarkan kesederhanaan, inna akramakum indallahi atqakum. Karena itu pada saat Gus Dur akan lengser, saya yakin Mbah Sun Haji itu sudah tahu, sehingga beliau tidak berkenan untuk ikut hadir di Istora Senayan dalam
acara istighosah akbar yang pada saat itu sudah dipenuhi oleh apa yang disebut pasukan berani mati, dan Gus Dur mengambil sikap bahwa tidak ada jabatan apapun, sepenting apapun yang harus dipertahankan, harus diperjuangkan dengan pertumpahan darah. Itulah akhlak Gus Dur yang saya yakin diwarisi oleh ilmunya Kiai Haji Sun Haji, Mbah Sun Haji dari Kebumen, yang ini hari-hari ini mestinya harus kita renungkan bersama kepada para Habib asli maupun Habib palsu. Saya yakin, ayo renungkan lagi apa ucapan Kiai Sun Haji yang dikutip dari Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Sekali lagi, nasab itu tidak ada artinya ketika kita tidak memiliki ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pesan yang ingin saya sampaikan dari penjaga kuburan. Semoga kabar yang terkubur ini bisa memberikan inspirasi kepada kita semua. Kita tidak larut dalam perdebatan panjang tanpa ada makna. Semoga Allah berkenan meridhoi amal kita semua. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.